Nih, apa tuh kayak tenda tuh kayak ada jalan gitu bang, kayak ular terus. Nah pas gua buka tenda jam setengah 12 malam kalau nggak salah, kayak ada nenek-nenek, kayak ada orang ya, kasih sih kali ya, dia nongol gini kepala nunduk pakai tongkat. Itu panik, takut, nyatu deh semua, bingung juga nyatu. Itu tuh sampai kan gue sempat boncengan sama lu ya Bir. Iya. Itu tuh sampai yang kayak ngomong, Bir ini kalau nggak ketemu ngecamp di tengah jalan, ngecamp di tengah jalan Iya, deh, iya, sampai yang benar, udah benar. kayak gitu. Nah, beruntungnya gue ketemu rombongan itu, rombongan dari Ciputat. Tadi awalnya, oke bang bareng ya, gitu bareng. Cuman karena mereka motor dia kebanyakan motor laki, jadi yang tadinya kita buntutin mereka dari belakang, kita ketinggalan jauh tuh. Benar. Kabut makin tebel. Gue udah berdoa aja, masa iya kita makan di tengah kebun teh malam-malam, spot belum dapet, wah berantakan nih konten gue nih, gitu kan. Gue berpikirnya kayak gitu juga. Terus gue berpikir selamatan teman-teman gue kayak gimana nih, karena posisi kabut udah tebel banget. Tebel banget sumpah. Bayangin, udah masuk waktu menjelang maghrib, kabut turun, terus kita headlamp kita hemat-hemat baterainya supaya pas bener-bener gelap itu headlamp kita masih bisa berfungsi, kepake gitu kan. Gue berpikir, nah alhamdulillahnya ketemu dah tuh anak pesantren. Iya benar. Ya kan, gue nanya, Bang Bir, berhenti gitu. Tuh ada orang tuh nanya, Dek, kalau desa Malasari itu di mana ya? Gitu nanya kan. Terus dia jawab, desa Malasari apa kampung Malasari bang? Kalau kampung Malasari itu abang kelewat jauh. Gue langsung lihat-lihatan dong. Iya, Oh, sampai panik gitu berempat. langsung. Berempat tuh langsung lihat-lihatan. Kayak udah saling ngomong aja kayak di hati tuh, nggak mungkin puter balik kan gitu. Jalan hancur. Udah gitu udah mau masuk maghrib. Nah udah gitu dia nanya, emang abang tujuannya mau ngapain gitu ya? Iya. Kita mau ngecamp. Oh kalau ngecamp ini aja bang, di sana juga ada kok. Di situ ada harapan tumbuh lagi dah tuh. Wah ada tempat ngecamp di sana. Oh ya udah. Nah akhirnya kita berempat ikutin dah tuh ada yang pesantren itu. Jujur gue lupa nanya siapa namanya, tapi dia mondok di desa kampung Citalahap sentralnya itu. Gue lupa nanya. Bang Bibir juga lupa yang ngobrol sama dia. Bang Bibir ngobrol tuh, bener di kampung Malasarinya masih ada camping ground. Ada bang. Gue mikir ini udah tikungan keberapa, udah ngebelah bukit keberapa nih, nggak nyampe. Gimana yang rombongan Ciputat nggak ada lagi. Udah kita ngelewatin Plang Sukabumi, gue nggak tahu ini antara Sukabumi apa Bogor, apakah terus katanya tadi perbatasan sama Banten juga. Gue nggak tahu nih di posisi mana nih titik koordinatnya. Ya udah, ada itu jalan terus, kita ketinggalan jauh lagi. Ketinggalan jauh. Baiknya gue berterima kasih banget sih kalau seumpama dia bisa nonton ini sih. Mudah-mudahan gue pengen ke situ lagi gitu loh. Tapi gue kemarin ngomong sama Kak Zizi kalau pas jalannya udah bagus bang Bibir. Nah itu pas kita udah ketinggalan jauh, dia nungguin di gang Citalahap sentralnya. Bener, itu nggak ada lampu dan jalannya kecil ya bang. Iya. Ke bawah Emang 15 nukik kilo banget, lagi Kak. arah Sukabumi bang ya. Tembus itu dan Tembus. Sukabumi kalau Kenapa? enggak. Ternyata gue baru paham kenapa dia berhenti di situ. Karena dia tahu plang yang buat kalau dia nunjukin camping Nggak ada dan penerangan. Citalahap sentral itu plangnya itu udah Tertutup gitu. bukan tertutup sih, Udah kabur kekikis sama Iya. udah karatan kabur, juga. karatan, Heeh. gitu. Terus nggak ada penerangan juga gitu kan. Turun dah tuh set, gitu kan. Nah gue ketemu yang teman-teman yang Ciputat tadi, ternyata mereka nyewa villanya. Oke kita kepisah tuh, kita nyewa camping ground. Karena bawa anak juga. Iya. Wah, mantap sih. Perjalanan Mantap, ya. Malasari bawa anak Nah. masih bayi. Pas di situ gue ngobrol kan, terus kita dirin tenda. Nah teman-teman sadar nggak kita dirin tenda itu di bawah pohon. Iya bener bang, di bawah pohon banget.
Nah pas kita diriin pohon itu gue semua udah merinding banget. Makanya kalau teman-teman perhatiin kan, Bang Bibir perhatiin kan, ini kan gue diriin tenda itu diam aja ya kan. Iya diam. Lu ngobrol mulu kan sama Iya, Ariel ya Mario, kan. ketawa. Gue kenapa sih ada yang ngomong gitu, gue nggak tahu feeling gue atau emang gue dengar ada yang ngomong gue kenapa sih diam aja gitu. Nah Zizi kan sibuk sama kamera kan, emang karena dia mau nge-shoot gitu. Tapi kan karena kondisi gerimis, hujan, gue juga sambil ngeliatin dia karena dia juga fobia gelap gitu loh. Nah fokus gue kebagi nih, kebagi 3, gue merinding, tenda sama Zizi gitu kan. Nah pas tenda udah berdiri, yang di tempat Kak Zizi jelasin tadi itu, gue malamnya itu udah ngeliat kok ada nenek yang gue lihat pas waktu pertama tadi gitu. Apa dia bareng sama orang-orang tadi, tapi pas orang-orang tadi itu nggak ada yang nenek-nenek dan gue gitu. Cuman ya sekali lagi gue nggak mau ngomong di situ gitu loh. Maksud gue ini udah kondisi hujan, cuaca buruk gitu kan, gue takutnya malah memperkeruh suasana. Untungnya Bang Bibir sama Bang Aryo waktu itu bawa suasananya enak, bercanda-canda kayak gitu. Nah pas Bang Bibir sama Bang Aryo ke sungai itu, gue kan sama Kak Zizi kan di tenda itu, gue merinding banget tuh, banget lagi di sungai. Gue bilang, ini bocah kenapa-napa nggak nih? Itu sepintas gue pas nengok kanan tuh kayak dia kayak ngeliatin. Tapi pas gue benerin gini nggak ada. Pas selesai, pas lo dateng tuh sama Aryo, ini kan kita langsung beres-beres kan, ya, persiapan mau ke glowing mushroom kan. Iya benar Bang. Pas di glowing mushroom, karena gue habis kejadian 2 kali kayak gitu, gue udah feeling gue udah lanjut nggak nih. Nah kita kan perjalanan nih dari glowing mushroom, si bapaknya kan duluan nih, Iya jauh. gue berdua sama Kak Zizi nih di belakang pakai motor, lo si Aryo Sama bapak-bapaknya. Nah, lo bawa motor sendiri gue. Nah gue boncengan sama Kak Zizi, lo kan mepet bapak-bapaknya kan. Di situ gue merinding lagi tuh. Merinding gue lebih dari yang yang di tenda tadi. Ya, itu udah benar-benar inilah. Cuman gue dalam hati udah baca aja, udah apa aja deh gue baca ya kan. Yang penting ini gue berpikirnya nilai masih nggak gue ambil tentang glowing mushroom, tapi asetnya di situ. Iya benar Bang. Diambil kondisi gerimis, terus kita masuk ke tengah hutan. Ya akhirnya kan keputusannya ya udah kita ambil kan, bareng-bareng. Ya udah jalan. Nah inget nggak yang kita berhenti tuh, yang terus gue bilang, yang bapaknya bilang gini, ini di sini juga ada nih glowing mushroom. Oh di ya, tengah jalan. yang tengah jalan yang kayak apa tuh? Yang yang masih ada pokoknya masih di tengah jalan untuk sampai memang di tempat yang memang itu tempat glowing mushroomnya yang memang resmi tempat glowing mushroomnya gitu, spot pertamanya lah gitu. Itu di pinggir jalan yang emang biasa dilewatin orang-orang. Nah di situ kan bapaknya bilang gini kan, di sini ada nih glowing mushroom. Pas di center tangan gua dipegang sama Kak Zizi, karena gua tahu nih, wah ini fobianya ini nih. Tapi di situ gua kayak ada yang jauh nih gini nih. Bener loh. Jadi Bang, yang pas mau nyampe ke resort yang glowing mushroom bener ya, kan Masih spot pertamanya. Pertamanya tuh yang berhenti di tengah jalan. Iya yang kayak gini kan, apa tutupan yang gini kan. Kan itu kan ada kan beberapa glowing mushroomnya. Terus gue bilang, udah Pak, kita ke yang emang banyak glowing mushroomnya aja. Bilang kayak gitu. Karena gue masih ingat mindset gue itu glowing mushroom tempat itu gelap terus terang karena glowing mushroom. Makanya gue pengen cepet-cepet kesana gitu kan. Ternyata kan cuman titik-titik gitu doang kan, karena ya jamur kecil-kecil gitu tapi nyala. Nah pas di situ gue mikir siapa yang jadi tadi Aryo sama Bibir
depan, si Zizi tangannya pegangin gue. Masa iya daun jatuh? Gue berpikirnya gitu aja. Iya, positif. Positif. Udah gue bawa kayak gitu. Oh daun jatuh kali ya, bener. Jalan tuh. Pas masuk resort Cikaniki, namanya kan resort Cikaniki, Iya. Kalimun Salak tuh kan. Set, parkir kan kita di situ. Si bapaknya kan bilang gini, sebelum kita masuk ke hutan, kita doa dulu. Iya. Benar nggak? Doa. Dulu, doa. Pas doa, itu si nenek-nenek yang tadi di tenda ada jalan mau ke ini apa namanya kanopi. Oh iya. Kan kita nanjak nih tangga. Iya. Habis nggak lama jalan tangga itu jalan semen, sebelah kanan kan kanopi kan. Iya, Yang kanopi. paginya kita mau ke situ terus nggak bisa karena nggak ada izin kan. Iya. Nah itu gue ngeliat di atas, itu dia di atas kanopi itu. Iya sama yang gue lihat itu. Bagus, gue nggak nengok-nengok ke atas. Nah dia di situ, cuman di situ gue ngeliat senyum dia, terus gue bilang oh mungkin dia cuman mau ngeliatin Nyapa kali. gitu. Ya udah yang penting gue nggak ganggu. Nah pas salahnya gue terlalu fokus sama glowing mushroomnya, tapi gue nggak ngulik tentang bagaimana di situ tentang apa ya makhluk astral di luar kita gitu sama si bapak itu, karena bapak itu kan banyak cerita kan. Terus pas kita diperingatin sama bapak itu 2 kali sih. Sekali itu dia bilang gini, mas nanti pas sambil jalan nih kontennya ngambil videonya atau ngambil fotonya jangan terlalu lama-lama ya, dia bilang gitu kan, karena takutnya ganggu. Si bapaknya nggak mau cerita tuh, nggak mau kenapa pak. Terus feeling gue langsung oh iya sih kita kan lagi di tengah hutan gitu kan, feeling gue langsung ke situ. Mungkin apa makhluk lain itu ini kali nanti keganggu atau kayak gimana. Berjalan terus, tapi pas jalan itu posisinya kan pas Kak Zizi ngambil video itu kita kan jalan tuh, Aryo di belakangnya Kak Zizi, gua Bang Bibir kan Gue paling belakang. Nah pas habis pengambilan video Bang Bibir kan nyalip gua kan, gua paling Iya. belakang. Nah di situ gua kayak ada yang buntutin, cuman gua lihat gini nggak ada, cuman mungkin perasaan gua aja kali. Tiba-tiba Bang Bibir bisikin gua, bang kita udah suruh udahan nih, si bapaknya bilang orangnya si penghuni sininya udah keganggu. Udah tuh Kak Zizi nangis tuh di situ. Enggak nangis. Enggak. Di situ posisinya pas di glowing mushroom gue belum tahu kalau ada kayak gitu. Tapi gue dengar gitu mereka ini sama guide-nya tuh diajak ngomong kayak gitu gue tahu. Nah, tapi pas gue ngedeketinnya Bibir lagi ngomongin apa sih? Enggak ini Kak, ada yang lain lagi ngeliatin. Nah, kalau dia yang kayak gitu-gitu mendingan gue ngejauh, mendingan gue nggak tahu dulu. Jadi fun fact-nya di situ sih kayak pas di malam itu sebelum paginya gue ngeliat yang tadi gue ceritain, gue belum tahu kalau ternyata tuh ada sosok yang kayak gitu. Jadi mereka doang nih yang baru tahu. Jadi nggak nangis Itu nangis gara-gara fobia gue. Oh fobia Ya, malam ya. jadi Kan belum tahu. Iya, jadi belum tahu ada kayak gitu-gituan. Itu nahan panik gelapnya doang. Jadi Bukan maksudnya karena- udah buru-buru aja cabut dari situ gitu. Nah di situ cuman gue nggak tahu yang dibisikin si bapak ke Bang Bibir itu apa. Jadi gini bang, dia bisikan, mas ayo mas udah disuruh pulang, keganggu soalnya udah terlalu malam kayak gitu. Gak lama gue langsung bengong terus jangan-jangan nih ngeliatin. Nah gue langsung ini dong spontan langsung berubah jawab. Bang Jawa tuh lagi ngambil nge-shoot sama Kak Zizi di bawah. Gue bisikin, bang udah disuruh pulang sama penunggu sini. Nah gue liat Bang Jawa tuh udah bener-bener kayak ketakutan banget. Apa gara-gara mau takut Kak Zizi kenapa-napa kali bang ya. Lu langsung narik ini brak berdiri. Nah Aryo langsung meluk gua, Bir tungguin gua meluk kayak gini. Shit, Aryo muka serem dong, takut gua bilang. Apalagi gua bilang. Bang Jawa di depan, gua Mario gandengan, Bir senterin jalan. Itu emang posisinya udah kalang kabut dah bang, bener-bener pengen turun gitu. Iya. Soalnya dibisikin. Karena sebenarnya kenapa kita agak sedikit panik, sebenarnya track dari kita
kita parkir di resort Cikaniki itu nggak jauh. sama ke Glowing Mushroom itu jalan kaki itu paling 10 sampai 15 menit. Iya, benar. Cuman memang kondisinya Gelap banget. gelap banget, benar-benar gelap. Terus memang resort itu lama nggak kepake pun paling kalau ada event. Karena memang nggak ada penerangan sama sekali ya, Terus bukan nggak ada- gelap karena ada lampu terus mati, nggak, emang nggak ada Emang nggak ada nggak ada lampu, penerangan. nggak ada lampu banget. Nah di situ gue agak kesel sama guide itu. Kita kan belum balik nih ke camping ground, maksud gue kalau mau cerita mistis Nanti di situ dulu. nanti dulu. Iya. Itu yang gue Bad agak kesel jokes. tuh di situ. Dia cerita nih, iya mas, apa namanya, sebetulnya kalau orang luar nih, orang bule, orang Jepang kata dia gitu, ini kan banyak yang meneliti di sini. Saya kan nggak apa-apa sih sebenarnya sampai jam 12 atau jam 1, yang penting rombongannya di atas 20 orang. Kalau di bawah 10 orang saya masih ngeri kata dia gitu. Pertama hewan, kedua ya kayak ada yang musik aja kata dia gitu. Terus kalau orang luar itu kadang suka ditampakin langsung, dia bisa ngelihat kata dia gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa selalu orang luar, benar kan? Iya, Dia benar, cerita Pak. gitu di parkiran. Kalau orang luar itu kalau ngelihat ke atas itu katanya kayak rame banget, banyak perkumpulan gitu. Cuma kalau orang Indo nggak semua bisa dilihatin kayak gitu kata dia. Nah, aku langsung bilang gini ke bapaknya, udah pak, jangan cerita di sini. Kalau itu kita langsung cabut aja pak, saya bilang gitu kan. Terus hening tuh sebentar, bapaknya juga hening. Oh ya udah ayo, saya bilang gitu. Balik tuh di perjalanan gue ngerasain lagi, ini ban gue yang apa atau memang ini nih, emang gue disuruh cepet-cepet balik. Gue ngerasanya sih kayak apa ya, waktu perjalanan itu nggak selambat waktu kita berangkat, kayak cepet aja udah. Kok kita udah di sini aja. Udah, alhamdulillah udah nyampe. Gue ngerasanya udah kayak gitu aja. Cuman gue nggak kepikiran buat nanya-nanya ke bapak yang nge-guidein kita ke Glowing Mushroom itu bagaimana apa namanya kejadian-kejadian kayak gitu, mistis-mistis kayak gitu. Cuman karena kan konten kita itu emang bukan nyari mistis Iya. gitu loh, emang karena nyari keajaiban dunia alam aja, alam semesta ini gitu loh, keindahan alam, bukan nyari mistis. Cuman karena ini cerita kita berkesinambungan gitu kan, ya udah gua angkat aja sekalian di channel gitu. Nah pas paginya gue dibangunin sama kasih situ yang tadi dia bilang tuh, dia lihat bang Buat lihat sunrise-nya. buat lihat sunrise kan awal. Bagus nih pagi, ayo cepet. Gue masih ngeliat aja karena capek banget ya. Terus dia balik lagi ke tenda, bang dia bengong sedikit. Mau tahu nggak apaan? Gue pikir ini masalah matahari ya kan? Atau apa gitu. Dia ngomong lagi kebiasaan kan, mau tahu nggak? Tapi kepotong gitu kan. Iya. Gue jadi penasaran. Penasaran banget. Apaan? Enggak, di situ saya ragu, kayak ngomong nggak ya, apa gua halu doang masih baru bangun gitu loh. Terus gue bilang gini, ya udah cerita apa? Masa tadi ada nenek dengan polosnya dia bilang gitu. Tapi gue langsung nangkep, truk, berarti bukan gue doang dong yang punya pengalaman melihat nenek ini. Itu makanya gue korek tuh. Oh, berarti emang apa namanya, teman-teman ini dilihatin semua, bukan gue doang gitu. Itu pengalaman kita ke desa Malasari. Bener. Jadi menurut tuh desa Malasari itu banyak banget ceritanya bang ya? Banyak banget ceritanya, dan gue sih menganjurkan banget kalau lu ke sono itu menjaga sopan santun. Bener. Terus etika, attitude, Lisan. banyak deh. Tapi bukan berarti desa Malasari itu mistis, enggak sama. desa Malasari itu bagus banget kok. Bagus. Terus apa ya, banyak kekayaan alam yang tersembunyi di situ. Pepohonannya juga keren banget. Keren. Di situ juga sampai orang-orang luar itu datang ke situ ya cuman buat belajar. Iya, buat Ngeliti. Apa tuh namanya yang sawah kayak Terasering. Nah, itu juga diteliti sama WNA di sana Dan gimana. itu terasaringnya sebagus Ubud sih kalau gue bilang. Bagus banget.
Dan itu lo harus cobain ke sono. Cuman kalau lo mau ke sono lo harus persiapin semuanya. Dan yang biasa solo traveling apa gimana kayaknya nggak terlalu direkomendasiin ya kalau untuk ke sana. Soalnya tuh kayak untuk trekking ke sananya aja juga kalau kenapa-napa di jalan takutnya itu aja sih, ban bocor apa gimana. Oh iya, Nah, yang nolongin benar-benar. susah karena Karena itu jalannya sepi banget, sepi dan gak ada bengkel di situ. hutan Lo semua. nemuin bengkel pas lo ini registrasi tiket, di situ lo nemuin bengkel. Sedangkan dari registrasi tiket ke sono 20 km ya bang. Ya itu yang gue bilang, gue salah awal. Gue bilang awal gue ya paling kita setengah jam lagi nyampe, makanya gue banyak berhenti di awal itu. Bentar lagi nyampe kok. Ternyata dari registrasi tiket sampai ke sono, pas gue nanya ke orang Citalahapnya, itu sekitar 20 sampai 30 kiloan. Pantesan aja 3 jam makan waktu di situ. Jadi overall kita semua cerita kayak gini tuh bukan buat nakut-nakutin kalian sobat, tapi malah itu jadi salah satu untuk memikat kalian ke Malasari, ngelihat ke Malasari langsung gitu. Oke, gimana? Ya ini sih pengalaman petualang kumuh di Desa Malasari. Tapi kalau sobat-sobat pengen ngerasain pengalaman yang berbeda, cobain datang sendiri ke sono. Bener. Rasain sensasinya, rasain keindahan alamnya, terus nikmatin udaranya, dan intinya lo harus datang ke Desa Malasari. Oke, petualang kumuh mencari keindahan di alam Indonesia.